Audiotune mempersembahkan audiobook novel Suamiku Ternyata Seorang Presdir yang ditulis oleh autor Picisan Imut. Pengisi suara Eve. Bagian 66, Membuat Panah Kota. Selamat mendengarkan. Jantung yang berdebar kencang dan kaki yang teramat kaku melangkah, seolah turut membuatnya tak yakin bahwa dirinya akan selamat. Belum lagi ekspresi sekretaris Jovi yang sangat dingin itu. Ia bahkan tidak mengeluarkan suara, walau hanya helaan nafas. Beliau terus berjalan di depan menaiki anak tangga, hingga sampai pada pintu sebuah ruangan yang tak kalah besarnya dengan pintu kamarnya dan sang suami. Sekretaris Jovi membuka pintu itu setelah mengetuknya beberapa kali. "Silakan, Nona." Ia mempersilahkan Kinara masuk lebih dulu. "Ya Tuhan, aku benar-benar takut." Kinar masih mematung di depan pintu. "Nona, masuklah. Tuhan sangat tidak suka menunggu." Dia pun berdoa dalam hati, mengiringi setiap langkah kakinya memasuki ruangan kamar yang sangat luas. Mungkin bisa dibilang lebih luas dari kamarnya bersama Mas Tara. Semakin masuk gadis itu, dengan sekretaris Jovi berjalan di belakangnya. Ia pun mendapati sang ayah mertua tengah duduk di sofa, dengan kaki diluruskan. Kinara membungkuk lebih dulu. Tuhan memanggil saya." Hening sejenak. Kinara bahkan sampai bingung ingin melakukan apa selain berdiri dengan sopan di hadapannya. "Apa kau ingin diam saja di situ?" Maaf Tuan, saya hanya tidak tahu ingin melakukan apa." Kinara masih menunduk. "Kau bisa masak?" Iya Tuan, bisa." "Kalau begitu, buatkan saya panah kota." Sejenis hidangan penutup Italia dari krim manis yang dikentalkan dengan gelatin dan dibentuk mirip seperti puding. Makanan apa itu? Panah kota? Itulah yang didengar Kinar. "Kenapa dia? Apa kau tidak mendengar apa yang aku minta?" Maaf Tuan, tapi saya tidak tahu panah kota itu makanan apa." Mendengar ucapan Kinara, sekretaris Jovi tersenyum tipis. Ia ingin mentertawakannya, namun tak berani. Karena Kinar menyebutnya panah kota. "Aku mau kau buatkan itu." "Iya Tuan, saya akan buatkan. Tapi apa itu panah kota? Saya sungguh-sungguh tidak tahu." "Dasar bodoh. Kau terus-terusan menyebut itu sebagai panah kota. Aku bilang panah kota, bukan panah kota. Pasang telingamu itu baik-baik." Iya Tuan, panah kota, panah kota, panah kota." "Sudah sana keluar buatkan panah kota. Namun jangan terlalu manis, karena aku punya kadar gula darah yang lumayan tinggi." "Duh, bagaimana cara aku membuatnya? Sedangkan melihat makanan itu saja belum pernah." Kinar hanya garuk-garuk kepala. "Hei, masih mau diam di situ?" Iya Tuan, tapi..." "Harus enak. Jika tidak, maka kau harus melupakan Leonard." "Baiklah Tuan, saya akan mencoba membuatnya." "Bagus, keluarlah." Kinar pun membungkuk lalu berjalan keluar dari kamar besar itu. Sembari berjalan, dia terus berpikir makanan seperti apa panah kota itu. Karena ayah mertuanya berpesan agar tak terlalu manis. Berarti makanan itu sejenis makanan manis. Kinar terus berpikir keras hingga sampailah dia di lantai dasar. Ibu Betty pun sudah menunggunya. "Nona?" Betty membungkuk. "Bu Betty, ibu tahu tidak panah kota itu apa?" "Panah kota sejenis puding Italia, Nona." Iya, Tuan Baskara minta saya membuatkan itu." Ibu Betty hanya tersenyum. Dessert itu adalah makanan yang sering dibuatkan mendiang Nyonya Diana, dan termasuk makanan penutup kesukaan Tuan Besar.
Beliau selama ini tidak pernah mau memakan panna cotta lagi semenjak Nyonya wafat. Karena bagi Tuan, tidak ada panna cotta yang seenak buatan Nyonya. Anda sangat beruntung, Nona, karena Tuan meminta Anda membuatkan itu. Namun jika Anda gagal, mungkin akan menjadi kesialan untuk Nona. Kinara membeku. Ia pun semakin khawatir dengan ini. Apa mungkin ini cara Tuan Baskara untuk mendekap? Apa mungkin ini cara Tuan Baskara untuk mendepaknya? Saya akan berusaha membantu Nona. Karena dulu saya sering melihat cara Nyonya Diana membuatnya. Benarkah? Kinar berbinar-binar. Iya, Nona. Mari kita ke dapur. Kinara pun mengikuti langkah dengan semangat. Di dapur itu hanya ada Ibu Betty dan Kinara. Karena semua koki itu diminta untuk keluar oleh beliau. Beliau pun membuka salah satu lemari pendingin dengan 2 pintu di samping. Kinara sempat terpukau saat melihat isi dari lemari pendingin yang sangat penuh dan lengkap dengan bahan-bahan yang masih segar di dalamnya. Setelah meraih 1 box stroberi segar, Bu Betty kembali menutup lemari pendingin itu. Tuan suka panna cotta saus stroberi, dan biasanya sausnya akan dibuat sendiri oleh Nyonya dengan stroberi segar ini. Beliau berniat membersihkan buah stroberi itu. Bu, biar Kinar saja. Bu Betty pun tersenyum. Silakan, Nona. Betty menyerahkan box stroberi itu pada Kinar. Gadis itu pun dengan semangatnya membersihkan buah itu dan meletakkannya ke dalam mangkuk kaca. Sudah, Bu. Setelah ini apa? Kita sisihkan dulu saja, Nona. Setelah ini kita buat saja dulu panna cottanya. Beliau pun menyiapkan bahan-bahannya, berupa susu segar full cream, bubuk gelatin, heavy cream, gula rendah kalori, dan vanilla ekstrak. Semua bahan di atas meja itu sangatlah asing untuk Kinara, kecuali susu dan gula. Nah, Nona, ayo ambil 2 sendok teh bubuk gelatin dan rendam dulu menggunakan susunya selama 10 menit atau lebih. Tapi lebih baik kita rendam selama 15 menit saja. Susunya berapa banyak, Bu? Sekitar 65 mili, Nona. Kinar pun melakukannya, mengukur susu itu menggunakan gelas ukur, lalu meletakkannya ke wadah bersih yang sudah disiapkan. Setelah meletakkan bubuk gelatin itu sesuai takaran yang disarankan. Selagi menunggu ini melunak, sekarang kita masak dulu bahan yang lainnya, Nona. Kinar pun mengangguk semangat. Ia pun mengikuti arahan Bu Betty dengan baik seperti saat memasuki heavy cream, gula, dan vanila ke dalam panci yang dididihkan dengan api kecil. Seraya diaduk-aduk agar bahan-bahan itu tidak menggumpal saat mendidih. Lalu mengangkatnya sebentar. Ayo, campurkan gelatin dan susu yang tadi didiamkan, Nona. Kinar pun menuruti. Terlihat berusaha sekali gadis itu mengolah hidangan penutup untuk sang ayah mertua. Bahkan dia pun tidak melewatkan sedikit pun penjelasan Bu Betty demi bisa mendapatkan kesempurnaan dalam rasa dari panna cotta buatannya. Setelah ini bagaimana, Bu? Tuangkan ke wadah gelas ini, Nona. Kinar menurutinya. Biarkan agak dingin, Nona. Nanti baru kita masukkan ke dalam lemari pendingin. Kinar mengangguk, ia pun menuntaskan pekerjaannya itu. Terlihat senyum Bu Betty melihat gadis itu. Setelah semua masuk ke dalam gelas-gelas kecil itu, Bu Betty pun meminta Kinar untuk membuat saus stroberinya. Lagi-lagi beliau mengarahkan dengan sangat pelan, sampai Kinar benar-benar bisa mengikutinya. Saus stroberi pun siap setelah mendidihkan buah itu bersama gula rendah kalori. Sekarang sebaiknya Nona istirahat, karena panna cotta siap sekitar 7-8 jam. Ah, selama itu? Iya, mungkin akan dihidangkan saat makan malam nanti. Oh, begitu ya. Apa tidak apa saya istirahat? Bu Betty pun tersenyum seraya mengangguk. Tidak apa, Nona. Kinar pun melepas apronnya dan berjalan keluar dari dapur itu. Di dalam hati, dia terus berharap panna cotta buatannya itu bisa seenak buatan mendiang ibunya Mas Tara, atau paling tidak mendekati. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis,
Segera download Audiotune.